Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Beberapa video-video yang lalu dalam rangka pelimpahan jasa almarhum Bapak Bambang Purnomo telah kami berikan beberapa contoh orang-orang yang sangat sedih, yang sangat menderita, yang sangat kehilangan terhadap salah satu anggota keluarga maupun beberapa anggota keluarga sekaligus yang kehilangan karena kematian. Namun mereka yang kehilangan kematian, yang tadinya sedih tidak bisa menerima, setelah ketemu dengan Sang Buddha dan diberi nasihat dengan penuh kasih sayang, diberi wejangan dhamma oleh Sang Buddha, akhirnya mereka bisa menerima. Dan bahkan setelah menerima oryang dhamma tentang ketidakkekalan, beberapa wanita mencapai kesucian. Satu di antara dua yang telah mencapai kesucian setelah mendapatkan oryang dhamma yaitu Patacara. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kisah dari kisah Gotami, juga setelah menerima ajaran Sang Buddha, oryang dhamma dari Sang Buddha, mereka juga bisa memahami ajaran tersebut dan bisa menerima kematian dari anaknya. Untuk mendapatkan cerita lebih lengkapnya lagi, marilah kita bersama-sama simak kisah dari kisah Gotami yang nantinya dapat kita jadikan sebuah pelajaran bagi kita untuk juga bisa menerima hukum kesunyataan ini. Inilah kisah dari kisah Gotami. Sewaktu anaknya yang tunggal meninggal, maka kesusahannya begitu besar, sehingga tubuh anaknya yang sudah mati masih dipegang erat-erat, tidak diperbolehkannya untuk dibakar. Ini adalah kehilangan pertama kalinya yang pernah dialami. Bersama anaknya yang telah mati dalam tangannya, ia mengembara dari rumah ke rumah, menanyakan obat yang dapat menghidupkan kembali anaknya. Kisah Gotami diberi nasihat untuk menghadap Sang Buddha, yang menyuruhnya untuk mendapatkan segenggam biji lada. Akan tetapi lada itu harus yang berasal dari rumah di mana belum pernah terjadi kematian. Begitulah ia mencari biji tersebut yang dianggapnya dapat menyembuhkan anaknya dan yang ia kira akan mudah diperoleh. Pada rumah pertama yang dijumpai, kisah Gotami meminta biji lada tadi. Namun sewaktu menanyakan, pernahkah terjadi kematian dalam rumah itu, diterimanya jawaban, apakah yang engkau tanyakan? Sebanyak-banyak orang hidup, maka yang mati lebih banyak. Ia kemudian datang ke rumah berikutnya. Di sana pun ia dapat jawaban bahwa kematian juga pernah mengunjungi rumah tadi. Demikianlah kisah Gotami mengunjungi rumah demi rumah, namun di mana-mana dapat jawaban adanya ayah yang meninggal, atau anak atau saudara, famili, kawan dan sebagainya. Setelah senja tiba, amatlah capek kisah Gotami dari tugas yang tak ada harapannya. Ia mendengar kata-kata mati menggema dari tiap-tiap rumah. Ia menyadari sifat universal dari kematian. Ia mengubur anaknya sambil berkata dalam hatinya, kau pun anakku sayang, tak luput dari kematian. Kembali menghadap Sang Buddha, Kisah Gotami berkata,
Saya kira bahwa saya sendiri yang menderita karena kehilangan. Saya menjumpainya di tiap-tiap rumah. Saya rasa bahwa di tiap desa lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Tidak hanya sembuh dari kesusahannya, ya akan tetapi setelah Sang Buddha mengakhiri pengutaraannya tentang Dhamma yang disampaikan kepadanya, maka kisah Gotami mencapai tingkat seorang yang mengarungi arus Sotapati, ialah tingkat kesucian yang pertama. Demikianlah kisah dari kisah Gotami. Kisah ini sangat populer sekali di kalangan umat Buddha. Bahkan di setiap acara duka, di saat acara kematian, cerita ini sering dijadikan contoh oleh para pembicara, oleh para biku, oleh para romo, agar keluarga yang sedang berduka pun segera bisa menerima bahwa kematian yang terjadi pada salah satu keluarga itu adalah hukum kesunyataan, hukum ketidakkekalan, dan siapapun yang pernah mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati dimanapun berada, dan juga terutama keluarga dari almarhum Bapak Bambang Purnomo, keluarga yang ditinggalkan Ibu Maria dan juga putra dan putrinya. Memang tidak mudah untuk melupakan orang yang sudah bertahun-tahun berada satu rumah dengan kita. Tidak mudah kita melupakan begitu saja orang yang menjadi tulang punggung keluarga meninggalkan kita untuk selamanya. Namun yang jelas bahwa kematian saudara kita, keluarga kita, suami maupun ayah kita ditangisi bagaimanapun juga, diratapi bagaimanapun juga tidak pernah akan kembali. Untuk lebih jelasnya tentang seseorang yang meratapi kematian, marilah kita ikuti khotbah Sang Buddha yang nantinya juga akan lebih memperjelas dan juga sebuah pesan moral bagi keluarga-keluarga Buddhis yang keluarganya yang baru saja kehilangan salah satu anggota keluarga karena ditinggal kematian. Khotbah Sang Buddha ini tentang luka penderitaan. Selengkapnya cerita ini atau wejangan ini demikian. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dengan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semuanya ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati,
karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia harus tetap meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan pacak para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai, dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaannya dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Marilah kita bersama-sama doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan, tanda-tanda jelek maupun mimpi-mimpi buruk. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh. Semoga tidak ada mara bayangkan menimpa dalam keluarga. Semoga panjang usia kehidupan seluruh anggota keluarga. Semoga sinar Dhamma selalu menuntun dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Marilah kita lakukan pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga akan terdorong telah di alam yang lebih berbahagia. Ettawata ameki sampatang punya sampadang, sabe dewa anumodantu sabba sampati siddhya. Ettawata ameki sampatang punya sampadang, sabe buta anumodantu sabba sampati siddhya.
etawata ce ameh ki sampatang punya sampadang sabe sata anumodantu sabba sampati sedia akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhum Bapak Bambang Purnomo akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhum Bapak Bambang Purnomo akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu almarhum Bapak Bambang Purnomo idang fonatinang khoto sukita khontunatayom idang fonatinang khoto sukita khontunatayom idang fonatinang khoto sukita khontunatayom akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu keluarga yang ditinggalkan akasata cabumanta dewa naga mahidika punyang tang anumodit wajirang rakantu manpawaranti sadu sadu sadu. Demikianlah pelimpahan jasa atau patidana untuk almarhum Bapak Bambang Purnomo. Semoga almarhum segera terdorong terakhir di alam yang berbahagia menjadi kenyataan.